Pengertian dan jenis rekon teks. Teks rekon atau teks cerita ulang merupakan teks yang menceritakan kembali suatu kejadian atau peristiwa di masa lampau sesuai dengan urutan kejadiannya. Tujuannya untuk memberikan informasi dan menghibur para pembaca. Jenis-jenis rekon teks. Teks rekon dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, rekon faktual atau informasional, yaitu teks yang dasar penceritanya merupakan peristiwa yang benar terjadi di masa lalu dan dapat dihadirkan kembali. Contohnya cerita ulang sejarah dan cerita ulang biografi. Yang kedua, rekon imajinatif, yaitu teks yang memuat peristiwa di masa lalu lebih detail dengan imajinasi. Yang ketiga, rekon pribadi atau autobiografi, yaitu teks yang penceritanya dan penulisnya terlibat langsung atau menulisnya sendiri. Struktur teks biografi. Yang pertama, itu ada orientasi, berisi tentang latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan. Yang kedua, ada peristiwa, yaitu menulis pengalaman, konflik tokoh, dan solusi yang dapat diberikan. Yang terakhir ada reorientasi, yaitu kesimpulan dari rangkaian peristiwa yang sudah diceritakan sebelumnya. Gagasan, pikiran, atau tes rekon. Gagasan adalah konsep atau ide yang muncul dalam pikiran seseorang. Gagasan dapat berubah ide, konsep, teori, atau pemikiran yang masih dalam tahap awal atau telah terstruktur dan memiliki definisi yang jelas. Pikiran adalah proses mental yang melibatkan aktivitas otak untuk memproses informasi, membuat keputusan, dan menghasilkan ide atau gagasan. Pesan tes rekon dapat dibuat dengan cara menggabungkan, mengubah, menambahkan, atau menghapus kata-kata atau kalimat. Saya akan menjelaskan tanda baca dalam teks biografi. Tanda baca dalam teks biografi dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, ada titik yang digunakan untuk mengakhiri kalimat. Yang kedua, ada koma yang digunakan untuk memisahkan kata dalam kalimat. Yang ketiga, titik koma yang digunakan untuk memisahkan 2 kalimat yang terkait. Yang keempat, ada tanda tanya yang digunakan untuk mengakhiri dalam kalimat tanya. Yang kelima, ada tanda kutip yang digunakan untuk mengutip kata atau frase dari sumber lain. Selanjutnya ada tanda baca khusus yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, tanda kurung yang digunakan untuk mengelompokkan suatu kata yang terkait. Yang kedua, tanda garis miring yang digunakan untuk menunjukkan bahwa ada pilihan kata yang sama. Yang ketiga, tanda asteris menunjukkan bahwa ada catatan kaki atau penjelasan tambahan. Kata serapan. Kata serapan dalam bahasa Indonesia merupakan kata yang berasal dari bahasa daerah maupun bahasa asing yang ejaan, ucapan, dan tulisannya disesuaikan sedemikian rupa. Beberapa contoh kata serapan seperti logika, gubernur, vandel, legislatif, apalagan, mutlak, dan mandor. Materi selanjutnya yaitu menulis teks biografi. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menulis teks biografi. Yang pertama, menentukan tokoh yang akan dibuat biografinya. Yang kedua, mencari data tokoh tersebut. Biasanya berupa identitas, tempat lahir, dan latar belakang pendidikan. Biasanya data-data tersebut diperoleh dari internet atau buku-buku tertentu. Yang ketiga, memilah data yang relevan. Yang keempat, menyusun kerangka teks. Yang kelima, menulis teks biografi. Yang keenam atau yang terakhir, yaitu merevisi atau mengedit teks biografi yang telah dibuat. Selanjutnya, hal yang tidak kalah penting